Halo sahabat KPA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat KPA, tentunya pada hari ini saya Umar Nasiulwan, biasa dipanggil Umar. Saya dari Sentra Mitra Muda Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBR Jakarta. Saya di Kuarda ya, DKI Jakarta sedang melakukan podcast gitu ya, dan tentunya kita akan ngobrol bareng gitu ya dengan salah satu narasumber yang sangat kompatibel sekali ya untuk ngobrolin terkait isu remaja dan terkait remaja gitu ya, bersama dengan salah satu anggota pramuka. Pada podcast kali ini dengan tema peran anggota pramuka dalam penanggulangan HIV/AIDS. Nah, sahabat KPA, Kuartir Daerah Pramuka Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi yang mengelola, memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di Provinsi DKI Jakarta melalui gerakan pramuka sebagai wadah pendidikan nonformal yang diharapkan bagi kaum muda memiliki karakter, kecakapan, bela negara, dan kerelawanan yang tinggi, mampu mengurangi secara nyata persoalan kaum muda Indonesia yang memerlukan perhatian khusus seperti narkoba, tawuran, pergaulan bebas, dan lain-lain seperti penanggulangan HIV dan AIDS. Saat ini semakin maraknya pergaulan bebas yang dilakukan remaja, baik dalam hubungan seksual sampai pemakaian narkoba, menjadikan gaya hidup para remaja tanpa memikirkan akibatnya yang pada akhirnya menghancurkan masa depannya. Tentunya pada hari ini saya, Umar, akan berbincang dengan perwakilan anggota Pramuka Kuartir Daerah DKI Jakarta. Nggak sendiri tentunya ya. Kakak boleh kenalan dari mana? Terus sudah berapa lama sih menjadi anggota Pramuka? Oke, sebelumnya halo Sobat KPA, aku Valerina Rima dari DKR Sawah Besar. Aku sekolah di SMA Negeri 1 Jakarta. Kebetulan aku masih duduk di bangku SMA, dan juga di sini aku sebagai koordinator dari Peer Educator Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Oke, salam kenal Kak. Boleh tahu dipanggil siapa Kak? Oh, boleh banget. Aku biasa dipanggil Vale. Oh, Vale. Kak Vale ya berarti. Iya. Koordinator Peer Educator dari penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Iya. Berarti kakak salah satu anggota gitu ya di Kuarda DKI Jakarta sekarang sebagai koordinator Peer Educator gitu ya. Iya. Sudah berapa lama Kak menjadi anggota pramuka di sini? Oke, jadi kalau misalkan anggota pramuka, jelas kita dari kecil jadi anggota pramuka ya. Tapi untuk mulai memasuki dunia pramuka itu tentunya di SMA ketika kita jadi Dewan Ambalan. Terus sekarang aku masuk DKR sejak kurang lebih 1 tahun. Jadi aktif banget di pramuka itu mulai 1 tahun ke belakang gitu kan. Oke, berarti sebenarnya dari kecil sudah sudah menjadi anggota pramuka gitu ya. Bener. Mungkin diriku juga dari kecil menjadi anggota banget. pramuka ya gitu. Terus berarti sudah 1 tahun ya Kak menjadi cukup aktif di pramuka ini gitu ya. Iya. Kak Vale kan sudah aktif cukup lama gitu ya di pramuka ini gitu ya. Menurut Kak Vale bagaimana sih situasi remaja gitu ya? Mungkin di pramuka itu sendiri gitu ya, atau di lingkungan Kak Vale sendiri gitu ya, terkait pergaulannya yang yang berhubungan dengan penularan HIV. Oke, jadi untuk sekarang remaja saat ini itu kita memiliki lingkungan yang beda-beda kan Kak. Nah, tapi untuk lingkungan di sekitar aku sendiri, terutama kita bahas masalah pramuka dulu ya. Nah, kalau pramuka itu sekarang kan udah ada safe from harm ya. Jadi kita itu sebagai anak-anak pramuka pasti udah memiliki pergaulan yang setidaknya cukup baik. Alhamdulillahnya terjauh dari yang namanya tindakan-tindakan yang setidaknya merugikan sebagai remaja gitu. Nah, tapi untuk lingkungan pergaulan sendiri, alhamdulillah juga masih baik. Tapi sebagai remaja pasti ada concern juga nih ke lingkungan-lingkungan sekitar remaja lainnya. Nah, biasanya
kita sebagai remaja itu masih ada sedikit kekhawatiran mengenai pergaulan. Nah, pergaulan sekarang itu sebenarnya cukup sulit dikendalikan sih Kak, jujur aja. Kayak udah mulai banyak adanya penyalahgunaan narkoba gitu-gitu. Nah, tapi sebagai anak pramuka pasti tentunya memiliki tindakan dan juga pergaulan yang baik sih Kak, gitu. Oke, berarti memang di lingkungan Vale gitu ya banyak kasus terutama narkoba itu sendiri gitu ya, atau misalkan perilaku berhubungan dengan HIV yang tadi Kak Vale sebutkan tadi gitu ya. Lalu menurut Kak Vale gitu ya terkait pergaulan remaja saat ini gitu yang tadi penyalahgunaan narkoba tadi gitu ya, menurut Kak Vale mana sih yang paling berisiko gitu? Paling beresiko. Nah, kalau misalkan kita ngomongin seputar HIV dan AIDS, berarti kan setidaknya tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan penularan itu sendiri ya Kak. Nah, pergaulan yang sebenarnya membahayakan dan dapat menularkan HIV AIDS itu lebih ke pergaulan bebas yang berupa hubungan seksual tanpa ada pengaman dan lain sebagainya sih Kak. Gitu. Karena kan balik lagi ya Kak, HIV AIDS itu nggak gampang menular. Nah, penularannya juga ada beberapa cara. Dan kebetulan HIV itu cuma melalui cairan kayak cairan sperma, vagina, darah, dan susu ibu. Nah, jadi otomatis dari situ kita bisa lihat bahwa pergaulan yang memang dapat setidaknya berdampak menimbulkan penularan itu dari tindakan seks bebas gitu. Oke, berarti penularan beresiko tadi ya, seksual beresiko tanpa alat pengaman kayak gitu ya, itu adalah salah satu perilaku beresiko ya yang bisa ditimbulkan gitu untuk penularan HIV tadi. Dan nggak semudah itu juga ya penularannya gitu. Tadi ada cairan-cairan yang tentunya bisa menularkan tadi gitu. Iya, benar. Nah, tadi Kak Vale tuh udah mahir banget ya terkait materi HIV/AIDS ini ya. Dapetnya dari mana sih Kak kalau boleh tahu materi ini gitu? Oke, jadi sebelumnya aku tuh pernah dapat penyuluhan dan sosialisasi gitu dari Kuarda. Nah, Kuarda itu ada kolaborasi gitu deh sama KPA Provinsi DKI Jakarta. Nah, di situ ada narasumbernya itu dari JIP, Jaringan Indonesia Positif, sama dari pihak puskesmas juga gitu. Itu sih Kak awal mula aku dapat informasi seputar HIV yang benar-benar menurutku mengedukasi dan mendapatkan ilmu baru soal HIV/AIDS selain dari sekolah. Oke, berarti sebenarnya Kuarda ini pramuka khususnya ya di Jakarta ini sudah ada kapasitasi ya terkait HIV/AIDS ini sendiri gitu ya, dengan tadi kolaborasi dengan KPA dan tadi ya JIP dan puskesmas tadi gitu ya. Lalu yang Kak Vale tahu terkait HIV/AIDS sendiri itu seperti apa sih Kak? Maksudnya perbedaannya dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin seputar HIV/AIDS berarti udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Nah, kalau HIV itu kan dia kayak human immunodeficiency virus ya. Jadi dia lebih ke virusnya. Jadi dia itu virus yang hadir ketika kekebalan tubuh manusia itu berkurang gitu. Jadi kalau misalkan AIDS itu dia kan sindromnya. Nah, jadi sindromnya ini terjadi juga karena adanya HIV itu sendiri gitu. Jadi kadang orang salah paham, oh HIV itu sama loh sama AIDS atau mungkin sama-sama berupa virus gitu. Padahal AIDS ini tuh gejala-gejala dari adanya virus itu gitu, yaitu virus HIV. Oke. Berarti memang tadi yang disebutkan Kak Vale ya bahwa HIV/AIDS itu tadi ya human immunodeficiency virus, virusnya, dan AIDS adalah penyakitnya tadi kayak gitu. Jadi berbeda gitu ya. Lalu terkait HIV/AIDS tadi bahwa kan pasti banyak ya kalau kita ngomongin HIV/AIDS itu kesannya masih tabu gitu ya, bener ya Kak Vale. Dan banyak juga stigma dan diskriminasi yang ada di lingkungan gitu ya. Menurut Kak Vale masih ada nggak sih gitu ya stigma dan diskriminasi ini di lingkungan Kak Vale gitu ya, mungkin lingkungan terdekat dulu gitu ya, dari keluarga, terus teman dan lain sebagainya? Oh, pasti kalau misalkan ngomongin stigma dan diskriminasi itu pasti masih ada, apalagi remaja sendiri gitu. Kayak misalkan dari lingkungan, kayak mereka ketemu sama orang yang bergejala HIV gitu.
Nah otomatis kadang-kadang beberapa orang merasa bahwa oh kita nggak perlu nih deket-deket sama mereka-mereka yang ODIF gitu, karena ngerasa takut akan tertular gitu-gitu. Itu pasti masih ada sih Kak di sekitar kita. Ya, masih ada berarti ya stigma dan diskriminasi yang ada di lingkungan Vale tadi. Lalu ketika Vale tahu gitu ya ada stigma dan diskriminasi ini, apa yang Vale lakukan gitu ya, terutama dengan informasi yang sudah diberikan tadi oleh tadi dari pramuka tadi gitu ya, apa yang Vale lakukan? Jadi gini Kak, menurut pandangan aku ketika seseorang udah mendiskriminasi itu biasanya orang-orang yang tidak memiliki informasi atau misalkan ilmu. Jadi wajar untuk mereka melakukan diskriminasi gitu. Karena mereka kan kayak belum tahu kalau misalkan HIV itu seperti apa, dapat menular atau tidak. Nah, seharusnya kita kan tadi kakak bilang aku udah dapat informasi, udah tahu setidaknya punya edukasi mengenai hal tersebut. Nah, kita yang udah punya edukasi atau punya informasi seputar itu sewajarnya dan seharusnya itu tidak melakukan diskriminasi karena memang sudah tahu. Nah, balik lagi, kita tuh sebenarnya tidak boleh melakukan diskriminasi. Justru dengan kita memberikan diskriminasi kepada ODIF ataupun ODA, itu sama aja kita menambahkan beban untuk mereka. Nah, seharusnya kita itu meringankan beban mereka dengan cara mungkin justru memberikan support system, memberikan semangat, dan bukan malah menjauhi. Nah, kita tuh harus menjauhi penyakitnya, jangan sampai menjauhi orangnya. Ya, iya betul banget tuh teman-teman, bahwa kita terutama gitu ya, apalagi yang sudah dikapasitasi terkait informasi HIV/AIDS gitu ya, kita jadi tahu tuh ya, jadi mengenal yang dibilang Kak Vale tadi, tahu apa perbedaannya dan bagaimana sih yang dilakukan ketika ada di lingkungan kita stigma dan diskriminasi tadi gitu, bahwa jauhi penyakitnya bukan orangnya ya teman-teman gitu. Nah, Kak Vale, apa sih rencana yang mungkin Kak Vale bisa lakukan gitu, mungkin mengadakan penyuluhan gitu ya di lingkungan Kak Vale sendiri atau di anggota pramuka tadi gitu. Oke, jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, kita udah ada penyuluhan dan sosialisasi kan dari Kuarda dan juga yang berkolaborasi dengan KPA Provinsi DKI Jakarta. Nah, nanti ke depannya ini bakal kita tuh ada beberapa perwakilan gitu Kak dari masing-masing ranting. Nah, kita juga dikumpulin akhirnya di Kuarda dan kita bakal ada RTL. Nah, sebelumnya itu kita juga sebenarnya dari Kuarda itu juga ada dikapasitasi untuk di Jambore dan Raimuna Kak. Jadi targetnya itu pesertanya itu nggak cuma buat kita yang penegak nih, tapi ada juga buat penggalang-penggalangnya gitu. Nah, di sana di Jambore dan Raimuna daerah itu di sana juga diberikan sosialisasi dan juga penyuluhan. Nah, dilanjutkan lagi dengan kita nih yang sebagai peer educator, kita bakal memperluas jaringan. Memperluas jaringannya itu ke anggota-anggota pramuka tentunya. Kita sebagai peer educator yang berfokus kepada penanggulangan HIV dan AIDS dengan melibatkan juga KPA kota, yang direncanakan akan melibatkan KPA kota. Terus kita memiliki harapan bahwa targetnya itu misalkan dari tingkat kota, terus kecamatan dan juga gugus depan itu dapat kita reach out. Jadi semuanya dapatkan sosialisasi dan penyuluhan. Nanti dari gugus depan itu anggota pramuka yang ada di gugus depan juga bisa mensosialisasikan kembali ke masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Oke, berarti sangat komprehensif sekali ya teman-teman, bahwa Kak Vale bilang bahwa ini tuh kolaborasi bersama bareng-bareng gitu ya, mungkin dari tingkat provinsi, kota gitu ya, terus wilayah masing-masing, kecamatan yang lain gitu, untuk memberikan penyuluhan itu tadi, bahwa HIV/AIDS ini adalah materi yang sangat penting untuk disampaikan kayak gitu ya. Lalu Kak Vale, apa sih yang akan dilakukan Kak Vale gitu ya kalau misalkan ada anggota pramuka yang mempunyai pergaulan berisiko gitu, terutama kaitannya dengan HIV/AIDS ya? Baik, kita kan ngomongin soal pramuka ya Kak. Balik lagi, di pramuka itu banyak banget hal yang kita pelajari. Jadi misalkan di penegak kan biasa fokusnya ke organisasinya gitu-gitu. Nah, sebenarnya di pramuka itu kita belajar banyak banget hal yang
dari segi positif dari cara kita bersosialisasi dengan orang, terus juga bagaimana cara kita bersikap. Nah, dari bersikap itu sendiri kita juga diminta untuk safe from harm, dimana kita itu nggak boleh tuh melakukan kegiatan-kegiatan yang setidaknya merugikan diri sendiri. Nah, balik lagi kita sebagai mungkin rekan, sebagai sesama anggota pramuka itu cuma bisa mengingatkan. Nah, balik lagi orang tersebut seharusnya sebagai anggota pramuka berkewajiban dan memiliki tanggung jawab akan dirinya sendiri, karena sebagai anak pramuka seharusnya bertanggung jawab sama apa yang telah dia dapat, apa yang dia sebagai anggota pramuka itu sendiri sih Kak. Jadi dia bertanggung jawab akan dirinya sendiri, kemudian kita sebagai rekannya ya mau nggak mau bukan hanya tidak mengingatkan aja, tapi juga merangkul dia agar setidaknya dapat terjauh dari tindakan-tindakan yang setidaknya dapat menimbulkan hal yang diinginkan. Gitu sih. Oke, berarti mengingatkan, memberikan edukasi gitu ya, benar. lalu memberikan kasih informasi bahwa teman-teman ini punya tanggung jawab sendiri loh terkait pergaulan teman-teman kayak gitu ya. Iya. Lalu Kak Vale misalkan kan bahwa orang dengan HIV ini pasti kan ada di lingkungan kita gitu dan HIV ini pasti nggak mungkin gitu ya, pasti gitu akan menginfeksi gitu ya orang-orang baik anak-anak sampai orang dewasa gitu ya. Misalkan nih Kak, kalau ada anggota pramuka yang misalkan dia positif dan pengen ikut kegiatan pramuka, itu boleh nggak sih Kak atau gimana ya, tuh? Takut gitu dong Kak. Jadi gitu. Boleh banget. Boleh ya, boleh. Okay. Jadi kita itu sebagai anak pramuka itu sih kita malah rekrut orang banyak-banyak gitu. Jadi kan balik lagi nih yang tadi udah aku sampaikan, yang kita jauhi itu harusnya virusnya bukan betul. orangnya. Dan sebenarnya penularan HIV itu ada prinsipnya, ESE. Boleh Jadi boleh tuh. dia itu kan nggak bisa tuh Kak yang namanya menular kalau misalkan jumlahnya itu nggak mencukupi. Jadi kalau misalkan jumlahnya itu nggak mencukupi, dia nggak bisa dinyatakan positif sebagai HIV. Terus dia juga itu masuk kan ke dalam tubuh kita juga ada caranya. Nah, caranya yang tadi kita sempat bahas juga, yang gara-gara setidaknya tindakan-tindakan yang beresiko gitu kan. Nah, terus dia juga kalau HIV itu tidak gampang menular juga bukan sebuah kayak kutukan. Jadi misalkan orang tuh bilang kalau misalkan HIV itu sebuah kutukan gitu. Padahal enggak sama sekali. Bahkan justru anak-anak yang dengan HIV, kalau misalkan dia masih dalam tanda arti anak-anak, justru mereka yang rentan akan terkena penyakit gitu. Bukan malah dia yang menularkan penyakit ke orang lain gitu sih Kak. Jadi kalau misalkan ada orang yang sebagai ODIF gitu, orang dengan HIV, itu tidak masalah kita bergabung ke pramuka, karena seharusnya itu jadi motivasi dia dan juga sebagai pencapaian bahwa kalau memang kita ODIF itu bukan berarti kita nggak bisa berprestasi gitu. Justru kan di pramuka itu kita bisa mengenal relasi, bisa berprestasi juga, mengenal banyak orang, terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, seharusnya itu dijadikan salah satu alternatif untuk lebih mengenal diri dan juga bisa bergabung dengan teman-teman lainnya gitu sih Kak. Berarti nggak jadi masalah ya teman-teman kalau mau gabung di pramuka terus positif HIV, nggak jadi masalah gitu, karena kegiatan di pramuka juga banyak gitu ya, positif relasi banget. Terus bermain dengan alam dan lain sebagainya gitu. Itu keren banget sih. Lalu Vale kan sebagai koordinator ya, peer educator gitu. Apa yang dilakukan Keluarga DKI Jakarta nantinya gitu ya dengan KPA gitu? Apa sinergi apa yang mungkin bisa dilakukan? Sebelumnya tadi kan aku udah jelasin tuh kayak masalah memperluas jaringan ya. Tentunya dari yang udah aku sampaikan tadi, memperluas jaringan dengan target dari kota, terus kecamatan sampai ke gugus depan, pasti kita berusaha banget buat kolaborasi dengan KPA provinsi kan dari Keluarga. Nah, nanti akan berkolaborasi juga dengan KPA kotanya gitu. Nanti kita akan melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai penanggulangan HIV dan AIDS dan juga edukasi, sehingga
dari mereka-mereka ini yang telah mendapatkan edukasi dan informasi dapat menyebarkan lagi ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin lingkup masyarakat terlalu besar, tapi setidaknya dari segi dia keluarga dulu, teman dulu, kan lama-lama banyak nih Kak yang reach out gitu. Oke, berarti kolaborasi tadi ya, kolaborasi bersama dan bisa dilakukan dengan KPA tadi gitu untuk bisa memberikan informasi ini ke seluruh masyarakat, terutama untuk remaja-remaja gitu ya di anggota pramuka tadi. Semoga gitu. aja ya Kak, biar 2030 tuh udah end gitu. Oh iya, betul banget, ending age di 2030 teman-teman, bahwa kita berusaha untuk mencapai target itu teman-teman, dan salah satunya pramuka bisa menjadi wadah gitu ya untuk bisa memberikan edukasi teman-teman kepada masyarakat gitu, terutama untuk orang muda, pemuda, remaja kayak gitu. Nah, Vale, harapan apa sih yang Vale ingin informasikan gitu ke para remaja yang ada di luar sana gitu? Oke. Harapannya kita tahu nih, udah dikasih tahu juga kalau misalkan sebenarnya udah ada loh lembaga atau misalkan organisasi yang memang menyediakan diri untuk sebagai wadah untuk kita melakukan penanggulangan akan hal tersebut, yaitu HIV dan AIDS. Nah, otomatis harapannya adalah kita sebagai remaja bukan berarti nggak ada wadahnya sekarang, udah ada wadahnya nih. Nah, waktunya kita untuk bergerak bersama-sama, sama-sama jadi peer educator. Jadi meskipun nanti kita cuma dapat informasi yang setidaknya cukup untuk diri sendiri, berarti itu juga bisa kalian sampaikan kembali ke sekitar kalian. Jangan sampai ilmu yang kalian dapatkan nanti cuma berhenti di kalian, karena ilmu itu kan harus tetap mengalir ya Kak, terus-terusan di reach out ke yang lain, terus disampaikan ke yang lain, sehingga gak cuma kita doang yang tahu nih Kak, biar semuanya juga pasti tahu mengenai hal tersebut. Nah, jadi nanti kalau misalkan siapa tahu salah satu dari remaja-remaja nanti yang ada di luar sana mendapatkan edukasi juga, baik dari media sosial mungkin, terus dari buku dan lain sebagainya. Nah, itu dimanfaatkan supaya kita sama-sama bersinergi biar nanti 2030 benar-benar sudah berhenti di situ. Gitu. Ya, betul teman-teman. Thanks Vale, harapannya itu sangat keren banget ya, karena setiap media yang ada gitu ya itu menjadi manfaat untuk edukasi dan lain sebagainya tadi, dan harapannya juga keluarga ini sebagai wadah kayak gitu, wadah untuk edukasi informasi ini bisa bisa luas gitu informasi ini secara komprehensif. Lalu kalimat apa yang Kak Vale ingin sampaikan juga kepada remaja, khususnya anggota pramuka, untuk menjadi pemuda yang sehat gitu ya, dan produktif dan terhindar dari HIV/AIDS? Balik lagi ya, intinya adalah jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya, tapi dalam tanda arti ini untuk yang memang punya pengidap gitu Kak. Tapi kalau misalkan kalian di lingkungan yang sekiranya dapat merugikan kalian, coba untuk rubah lingkungan tersebut menjadi lebih baik. Kalau memang ternyata tidak bisa, menghindarlah dan berusaha untuk mencari cara lain agar lingkungan tersebut dapat menjadi lebih baik. Misalkan ya dengan ini KPA dapat berusaha berkolaborasi dengan kalian, memberikan wadah sehingga lingkungan yang tadinya kalian merasa itu lingkungannya kurang baik bisa jadi lebih baik ke depannya. Jadi jangan berhenti untuk terus-menerus melakukan kegiatan positif, dan bukan berarti terus ada yang negatif kita cuma menghindar, tapi kita kalau bisa kita rubah menjadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Oke, terima kasih Kak Vale, kalimatnya sangat keren banget, luar biasa gitu ya, bahwa di lingkungan kita masih ada gitu ya orang dengan HIV, terus jangan jauhi gitu ya orangnya, tapi penyakitnya yang kita jauhin iya, kayak gitu. Dan edukasi terus kita gencarkan gitu ya Kak Vale, informasi edukasi ini, dan Aquarda ini, pramuka ini sebagai wadah untuk remaja tentunya untuk bisa terlibat aktif gitu di organisasi
kepemudaan gitu ya, remaja gitu, untuk banyak sekali ya bahwa aktivitas positif yang bisa dilakukan kayak gitu ya, bersama dengan KPA juga tentunya teman-teman sahabat KPA. Dan informasi ini tentunya tidak bisa berhenti di sini aja ya, tidak di Kavale aja kayak gitu. Kita harus sebarluaskan ini ke penjuru dunia kayak gitu ya. Makasih Kavale, thank you banget udah sharing dan ngobrol kayak gitu terkait pengetahuan HIV/AIDS kayak gitu, dan bagaimana sih peran anggota pramuka kayak gitu ya untuk bisa memberikan edukasi ini ke ranting yang ada di daerahnya masing-masing kayak gitu ya. Sahabat KPA, tentunya pengetahuan HIV/AIDS ini harus dimiliki oleh anggota pramuka gitu ya. Bahkan bukan hanya anggota pramuka aja gitu ya, tapi seluruh masyarakat juga perlu mendapatkan pengetahuan HIV/AIDS ini. Tentunya bekal di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan masyarakat agar tidak ada terjadi infeksi baru lagi dan stigma diskriminasi bagi ODIF. Yang tadi disampaikan juga Kavale bahwa tentunya kita akan capai ending AIDS di 2030 nanti. Sampai jumpa lagi sahabat KPA di podcast selanjutnya bersama dengan narasumber yang kece-kece dan keren lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.